Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Keluarga Sehat. Tentunya masih bersama Sin Sepong juga. Ini Ya. ahli terapi dari Tiongkok, begitu ya. Kakek yang dari Tiongkok. Kakeknya, Kalau saya belajar dari kakek. tapi ada turunan kan, luar biasa. pastilah. Sampai sekarang juga menjadi ahli pengobatan Tiongkok. Sudah kurang lebih 20 tahun begitu ya. 20 tahun lebih lah. Sin, saya pengalaman di pengobatan Tiongkok ini. Tapi ini yang menjadi pertanyaan saya nih, pasien yang datang ke pengobatan Sin, saya mengatasi masalah jantung, kemudian lambung, itu biasanya mereka Ciri khas berapa sakit kali jantung, sih? ciri khas sakit jantung, itu kalau tidur nggak bisa rebah, lurus. Nggak bisa lurus. Nggak bisa. Oke. Itu harus diganjal lebih tinggi. Itu bantalnya Kenapa? harus... Karena mereka ngerasa Susah sakit. napas. Oh, oke. Susah napas, saya kesian. Jadi, ayolah, saya mau ngajak ya. Saya mengajak ya. Saya bukan di sini bukan mau untuk nakut-nakutin. Maaf, tidak. No. Nggak ada hasrat hati untuk nakut-nakutin. Saya menawarkan solusi. Saya menawarkan solusi bagi yang sakit. Ada masalah sama jantung, sama lambung. Ayo datang. Diberesin kok. Gitu loh. Saya nggak berani bilang berapa kalinya. Iya. Cuman kalau lambung, kalau memang sakitnya lambung, you sekali berobat saja sudah bisa merasakan perbedaannya. Nanti kalian bisa, oh kira-kira nih sekali berobat nih sembuhnya berapa puluh persen gitu. Kalian bisa mengira-kira sendiri. Sampai 100% itu berapa kali gitu. Saya nggak berani buang janji. Kenapa? Oh kalau saya bilang, oh 2 kali atau 3 kali, ternyata pasiennya badung. Betul nggak? Betul. Kalau pasiennya badung, saya kasih obat lambung tapi hajar cabai terus, pedes makan terus, ya gimana mau sembuh? Gitu loh. Iya. Betul dong, kita berbicara logika, pakai akal sehat. Jadi bisa Orang yang sakit, udah terapi, minum obat, tapi pantangan yang nggak mau dijaga, ya gimana mau sembuh? Nah, pantangan apa sih yang di... Nanti saya kasih tahu. Oke. Pokoknya kalau pasien berobat tempat saya, lambung atau jantung, saya pasti kasih tahu. Tapi kalau lambung kira-kira apa sih makanan yang dihindari? Tadi kan selain pedas. Telat makan nggak boleh. Kenapa? Telat makan nggak makan, boleh. oke, baik. Terlambat makan nggak boleh. Pedas-pedas dihindari. Yang keras-keras itu dihindari. Yang mengandung getah dihindari. Oke. Itu aja sih. Berarti anjuran dari Sinse nih bagi pasien yang terkena penyakit asam lambung begitu ya, bisa dikatakan bisa menghindari makanan pedas, kemudian alkohol juga ya? Alkohol. Alkohol. Ya. Alkohol sebetulnya larinya bukan ke lambung sih, ke liver. Ke liver. Iya. Iya. Beda hal lagi. Kalau Di livernya membatu dia nanti. Mengeras membatu. Itu kalau alkohol. tapi kalau boleh dibandingkan antara kopi, kafein begitu ya dengan pedas, sebetulnya mana sih yang besar, lebih besar dapat Dua-duanya. memicu terjadi lambung? Dua-duanya. You bayangkan kalau you bangun tidur melek mata, belum masuk air putih, belum masuk makanan, maaf ya, langsung hajar kopi. Jebol nggak lambungnya? Dan itu terjadi tiap hari, jebol nggak? Setebal apapun pasti jebol. Gitu. Kalau memang ya harus dirubah lah. Pelan-pelan dirubah. Biar kenapa? Sehat itu indah loh. Betul. Sehat itu indah. Kalau you sehat, you bisa merasakan, you bisa melakukan banyak hal. Betul. Banyak hal. Tapi kalau sakit, keluar uang iya. Yang merasakan sakit siapa? Nyusahin keluarga juga iya. Oh, minta tolong dong berobat, anterin ke sini. Minta tolong dong berobat, anterin ke sana. Gitu loh. Tapi pantangan makan yang nggak mau dijaga, ya gimana mau sembuh? Hayang-hayang cager tapi nggak mau jaga pola makan, ya bingung lah sayanya juga. Harus ada kerjasamanya yang baik. Betul. Antara saya dengan pasien. Itu harus terjadi. Sinse membantu mengobati, kita terus berusaha begitu ya, Makanya dijaga pola makan, saya coba pola offer hidup. solusi. Baik. Solusi itu bisa terjadi karena apa? Ada kerjasama yang baik. Saya terapi, saya kasih obat, betul dong. Nah, si pasiennya juga harus jaga pola makan. Biar kenapa? Biar terjadi namanya titik kesembuhan. Memang betul sih, karena perlu kolaborasi juga antara kesadaran diri begitu ya. Iya dong. Bisa dikatakan percuma atau sia-sia ya kita melakukan pengobatan, namun makan kita nggak dijaga gitu ya. Pola hidup kita nggak dijaga. Betul. Tapi kalau untuk masalah jantung, misalnya nih punya penyakit serangan jantung, makanan apa sih yang Sinse anjurkan untuk dihindari gitu? Tidak dikonsumsi oleh penyakit Saya sangat pasien ini. menyarankan pagi-pagi itu Quaker oatmeal, Quaker gandum ya, gandum, biji baik. ya. Itu membantu untuk menyerap minyak di dalam darah. Itu pertama kalau pagi. Oatmeal. Oatmeal, Pagi gitu, baik. Quaker gitu loh. Nah, kalau makan siang itu nasi putih. Oke. Nasi putih oke. Nah, harus ada sayur,
harus ada kuah-kuahnya, bening-bening dulu untuk sementara. Kalaupun mau makan ayam atau ikan, itu cari yang panggang boleh, atau rebus atau sop lah, bikin gitu. Oke. Nah, ditambah buah, serat. Itu aja dulu. Oke. Itu yang dianjurkan kepada pasien yang Ya. terkena penyakit atau masalah jantung ini ya. Betul. Pagi-pagi kita boleh ngemil-ngemil oatmeal gitu ya. Bukan ngemil sih, makan satu Makan. mangkok bukan kenyang itu. Jangan main-main, bukan ngemil itu. Tapi kan kalau orang Sunda itu kalau Dibilang belum enak ketemu apa nggak enaknya pasti Iya. nggak enak, jujur. Iya, Nah, iya, iya. kita bisa siasati. Kita bisa siasati. Siasatinya gimana? Kasih buah di oatmeal ya. biar lebih berwarna gitu ya sarapannya. Tapi kalau orang Biar Sunda, ada rasa lah. orang Sunda tuh kalau belum ketemu nasi itu belum makan, gimana? Udah kena oatmeal semangkok juga kenyang. Udah kenyang ya? Pasti Oke. itu. Pagi-pagi Lihat aja oatmeal, nanti, cobain. siang nasi Ya, gitu cobalah ya. belajar hidup sehat lah. Betul. Gitu loh. Yuk, umur udah berapa? Contoh 50. Yuk punya jantung umurnya 50 tahun loh. Betul. Yuk punya ginjal umurnya 50 tahun loh. Ini kita ambil contoh di umur 50. Yuk punya ginjal umur 50. Yuk punya paru-paru umurnya 50. Yuk punya lambung, dinding lambung itu umurnya 50 tahun. Gitu loh. Jadi ini tidak bisa dipungkiri. Mobil tua dengan mobil muda, spare part-nya sangatlah berbeda. Kualitasnya juga. Betul. Nah, makanya harus dijaga nih. Yang umur yang lebih tua ini harus jaga. Kenapa? Biar sehat. Kalau sehat, yuk ibadah juga enak. Betul. Betul dong. Datang ke pengajian juga lancar, Iya, enak, betul. nyaman. Nenek-nenek Kalau mau kita dicari sehat apa ya, sih? betul. Main sama cucu, gitu loh. Datang ke pengajian, nyaman, enak, gagah, gitu loh. Iya ya. Berarti memang kedua masalah atau kedua penyakit ini tuh di umur berapapun kita bisa terkena. Namun Ya. yang besar resikonya itu di usia tadi 40, 50 ke atas. 40-an lah. Betul, 40 karena sampai 50 something. iya ya, karena usia kita semakin tua itu kondisi tubuh juga mungkin semakin lemah. Pasti. Jantung Imunitas semakin tua. juga menurun. Nah, kalau untuk yang sakit jantung lumayan parah, nanti saya bantu sama ginseng. Ada saya siapin. Ada ginseng. Oke, tapi kita bahas nanti ya, Ya. setelah lepas jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Keluarga Sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, nama Ibu siapa? Saya Ibu Purwanti. Boleh saya tahu Bu, apa yang sedang Ibu derita? Saya ikut truk nih Sejak kapan Bu? 9 bulan. 9 bulan. Ibu sudah berobat kemana aja Bu 9 bulan ini? Udah mana nih anak yang nganterin. Akhirnya Ibu menemukan Sinsepong. Si Jepang ini sini ada di TV. Ada di TV. Kayaknya itu cepet sembuh katanya. Saya pengen nyoba deh ke sini gitu. Kali ke sini saya bisa sembuh gitu. Apa Bu yang Ibu sedang derita? Lambung. Lambung ya. Dan itu penyakit lambungnya itu kalau kambuh seperti apa Bu rasanya? Sesak juga. Oh, dari lambung ini ke arah sesak napas juga? Iya. Oke, dan Ibu sudah melakukan pengobatan di mana saja Bu kalau boleh saya tahu? Di dokter. Ibu datang ke Sinsepong ini, apa yang Ibu rasakan? Ya lambung itu. Sudah ada kemajuan? Baru 1 kali sih. Baru satu ini? Kedua kali. Oh, ini kedua kali, tapi rasanya sudah Ibu dapatkan ya? Dan Ibu asalnya dari mana nih? Tangerang. Waduh, ngantri ya Bu, ini tadi ya Bu. Ya udah sabar ya Bu, saya doakan semoga Ibu cepat sembuh.